Shalom saudara, mari pagi hari ini kita bawa setiap pujian kita, syukur kita ke hadapan-Nya. Ku akui
seluruh nafasku memuliakan-Mu, Yesus Tuhan Kau Rajaku. Yesus Tuhan Kau Rajaku, Yesus Tuhan Engkaulah Rajaku. Haleluya. Bersyukur memiliki Allah seperti Engkau, Allah yang penuh kasih, Allah yang selalu menyertai dan menjaga setiap kami, Tuhan. Pagi hari ini Kami mau siapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan yang bajak setiap hati kami, Tuhan yang berkati agar firman ini menjadi kekuatan buat setiap kehidupan kami. Kami siap mendengar firman Tuhan, dalam satu nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan bahwa hidup untuk kemuliaan Tuhan. Di dalam penciptaan, sekalipun Tuhan saat menciptakan bumi dan isinya hanya berfirman, "Jadilah terang," lalu terang itu jadi. Tetapi Tuhan memiliki tujuan yang detail dan rancangan yang sempurna atas semua ciptaannya, sehingga semua ciptaan Tuhan memiliki fungsi dan peran masing-masing. Contoh, terang. Tuhan menciptakan terang untuk menerangi kegelapan. Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan untuk menjadi makanan manusia. Demikian juga dengan matahari, bulan, dan bintang. Masing-masing punya tujuan dan fungsinya. Bagaimana dengan manusia? Yang pertama, manusia diciptakan untuk kemuliaan Tuhan, karena manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Seperti yang tertulis di Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, "Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi." Dari ayat ini kita bisa memahami bahwa Tuhan rindu manusia berkuasa atas bumi dan ciptaannya. Dan untuk peran ini, Allah tidak membiarkan manusia sendirian, karena Allah kita adalah Allah Immanuel, Allah yang melakukan peran pendampingan. Karena itu sejak awal penciptaan manusia, Allah memberikan Roh-Nya, agar manusia dalam menjalankan tugasnya bisa terus bersinergi dengan Tuhan. Manusia bisa menerima petunjuk dan arahan dari Tuhan dalam menjalankan tugasnya sebagai ciptaan Allah yang mulia. Namun sayang, manusia terkecoh oleh iblis, sehingga manusia melawan kehendak Tuhan. Manusia tidak mengikuti kehendak Tuhan, dan pada akhirnya manusia jatuh di dalam dosa. Manusia yang seharusnya berkuasa atas bumi dan ciptaan Tuhan menjadi terbalik. Setelah dia jatuh di dalam dosa, tanah menjadi terkutuk dan manusia hidup di bawah kutuk, dan tanpa sadar manusia hidup di bawah kendali iblis. Tetapi karena kasih-Nya melalui karya salib, Tuhan ingin memulihkan kehidupan manusia. Tuhan membuka pintu pengampunan sehingga pintu yang selama ini tertutup kembali terbuka.
manusia bisa kembali bersinergi dengan Allah. Di atas kayu salib, Tuhan mengubah kutuk menjadi berkat. Dan melalui baptisan Roh Kudus, manusia kembali dipenuhi dengan Roh Allah, sehingga peran Tuhan sebagai penolong dan penghibur dalam kehidupan manusia bisa dipulihkan. Dan manusia bisa kembali bersinergi dengan Tuhan, memiliki keintiman, dan bahkan menjadi serupa dengan Kristus. Seperti yang tertulis di 1 Yohanes 2 ayat 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Tuhan menghendaki manusia hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ini menunjukkan bahwa manusia memang diciptakan untuk kemuliaan Tuhan. Dan dari sini kita bisa memahami mengapa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Karena Tuhan ingin manusia menjadi duplikat Allah. Tuhan ingin manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, untuk memudahkan pemahaman ini, saya akan memberikan sebuah ilustrasi. Manusia menciptakan robot yang segambar dan serupa dengan manusia sebagai duplikat manusia untuk menjalankan perannya secara fisik, menggantikan tugas manusia dalam hal tertentu. Perlu kita garis bawahi dalam hal tertentu, karena robot itu diciptakan sesuai dengan program. Dalam arti bahwa robot itu tidak bisa menggantikan manusia secara utuh. Dia bisa menggantikan manusia hanya dalam program tertentu sesuai dengan yang diprogramkan pada saat pembuatan robot itu. Robot ini terbuat dari seperangkat alat mekanik. Dan supaya bisa berfungsi dengan baik, maka robot ini sebelumnya diprogram seperti yang saya katakan tadi dan bekerja di bawah pengawasan dan kontrol manusia. Demikian juga dengan manusia. Manusia bisa berfungsi dengan baik kalau manusia itu bisa bekerja sesuai dengan program yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Dan manusia hidup di bawah kontrol dan pengawasan Tuhan. Saudara bisa bayangkan kalau sebuah robot bekerja menyimpang, tidak sesuai dengan apa yang diprogramkan, maka saya percaya bahwa pekerjaan robot ini akan dihentikan dan robot ini akan didaur ulang supaya robot ini bisa bekerja sesuai dengan yang diinginkan. Demikian juga dengan manusia, Bapak Ibu. Manusia diciptakan segambar dan serupa Allah dengan program tertentu untuk manusia bisa menjalankan fungsinya. Tetapi pada saat manusia menyimpang, tidak sesuai dengan program Allah, maka tidak jarang Tuhan menghentikan apa yang dilakukan melalui proses demi proses yang kita alami. Sesungguhnya Tuhan rindu mendandani kita, membawa kita kembali pada rancangan semula, rancangan Allah yang dahsyat dan luar biasa dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu Bapak Ibu, Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Adakah manusia melakukan kehendak Allah seperti yang diprogramkan, atau manusia itu menyimpang ke kanan dan ke kiri? Dan tujuan daripada setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi adalah untuk mendandani kita supaya kita kembali pada rancangan Tuhan yang semula. Yang kedua, kita ini adalah tubuh Kristus. 1 Korintus 12 ayat 27, kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya.
Di Efesus 1 ayat 22-23 dikatakan, segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Jadi, dari ayat-ayat ini kita bisa memahami bahwa Kristus adalah kepala dan kita, umat Tuhan, adalah anggota tubuhnya. Maka di dalam Efesus 1 ayat 22 dan 23 tadi dikatakan dengan jelas, sebagai tubuh Kristus, maka kita dipenuhi Kristus, baik itu kemuliaannya, kekudusannya, kasihnya, berkat-berkatnya, dan lain-lain. Di sini kita bisa memahami bahwa tubuh tidak akan bergerak tanpa arahan dari kepala. Dan tubuh ini tidak mungkin bisa bergerak sendiri karena tubuh mengikuti gerakan daripada kepala. Jika Kristus sebagai kepala, dia memuliakan Bapanya yang di surga, adakah kita sebagai tubuhnya tidak memuliakan Tuhan di surga? Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, manusia yang diciptakan sebagai tubuh Kristus, tujuannya adalah hidup untuk memuliakan Tuhan. Mungkin saudara bertanya, tetapi banyak anak-anak Tuhan yang hidupnya tidak memuliakan Tuhan. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Hal ini bisa terjadi karena orang yang mengatakan bahwa dia adalah tubuh Kristus, isi kepalanya bukan Kristus. Kalau isi kepala dia adalah Kristus, maka dia akan digerakkan sesuai dengan kehendak dan rencana Kristus. Dia tidak bisa bergerak di luar Kristus. Tetapi jika ada anak Tuhan yang bergerak di luar kehendak Tuhan, bahkan menyimpang ke kanan dan ke kiri, itu menandakan bahwa isi kepalanya bukan Kristus. Dia hanya mengaku sebagai anak Allah, tetapi sesungguhnya dia bukan anak Allah. Bapak Ibu bisa memahami hal ini, karena kita pun di dalam melakukan sesuatu dalam kehidupan ini pasti digerakkan oleh isi pikiran kita, oleh isi kepala kita. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jika Kristus menjadi kepala dalam kehidupanmu, maka Kristuslah yang menjadi penggerak daripada kehidupanmu. Oleh karena itu di Galatia 3 ayat 27 dikatakan, karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Adakah kita sudah dibaptis di dalam Tuhan? Jikalau Bapak Ibu Saudara mengatakan, iya, aku sudah dibaptis di dalam Kristus, maka ketika engkau dibaptis di dalam Kristus, maka pada saat itulah engkau ada di dalam selubung Tuhan. Engkau ada di dalam Tuhan, sehingga kita mengenakan Kristus di dalam kehidupan kita. Dan saat kita mengenakan Kristus, maka tidak ada yang bisa mempengaruhi hati dan pikiran kita untuk menyimpang keluar daripada Kristus. Karena saat kita mengenakan Kristus, kita ada di dalam Kristus, kita dibungkus oleh Kristus, dan kita digerakkan oleh Kristus. Dari dalam tubuh kita, Tuhan akan berbicara, menyatakan langkah-langkah yang harus kita perbuat. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita menyadari pada pagi hari ini bahwa kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, dan Tuhan menghendaki kita hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ini menunjukkan bahwa kita diciptakan untuk kemuliaan Tuhan. Dan yang kedua Bapak Ibu,
kita dinyatakan Tuhan sebagai tubuh Kristus. Maka sebagai tubuh Kristus, maka kita akan mengikuti kegerakan daripada kepala kita, yaitu Kristus, Sang Raja, Sang Juru Selamat yang akan menggerakkan hidup kita di dalam kemuliaan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari di dalam menyambut tahun 2024, kita mengawali tahun ini dengan hidup untuk memuliakan nama Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, pagi hari ini kami hampiri hadirat-Mu yang kudus. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, bahwa Engkau sudah datang di dalam kehidupan kami. Karena Engkau sesungguhnya menciptakan kami menurut gambar dan rupa Allah, dan Engkau menghendaki kami hidup sebagaimana Kristus telah hidup. Di sini kami mengerti Tuhan, bahwa kami harus hidup memuliakan Tuhan. Karena Kristus memuliakan Tuhan, maka kalau kami hidup seperti Kristus, maka kami harus hidup memuliakan Tuhan. Dan kami juga memahami Tuhan sebagai tubuh Kristus, maka kami akan mengikuti apa yang diminta oleh kepala, yaitu Kristus, Sang Raja di dalam kehidupan kami. Dialah kepala kehidupan kami. Dialah kepala rumah tangga kami. Dialah kepala pekerjaan kami. Dialah kepala pelayanan kami. Dialah kepala di dalam segala aspek kehidupan kami. Di dalam kami hidup, kami harus mengikuti kegerakan Kristus, sehingga kami senantiasa boleh hidup memuliakan Engkau. Apapun yang kami kerjakan di dalam segala aspek kehidupan kami ada bersama denganmu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur kepadamu, dan kami mau memulai tahun 2024 ini. Kami akan mengawali dengan kami hidup untuk memuliakan nama Tuhan. Mari Tuhan, genapi kerinduan kami di dalam Engkau, sehingga rancangan-Mu boleh terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.